Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Amri, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5 Fakultas Syariah. Pada video kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fiqih 2 yang dosen pengampunya yaitu Bapak Miskari LC MHI. Langsung saja, saya akan menjelaskan dari kelompok pertama yang materinya tentang ijtihad dan mujtahid. Dalam materi ini ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian ijtihad. Yang kedua, dasar hukum ijtihad. Yang ketiga, macam-macam ijtihad. Yang keempat, pengertian mujtahid. Yang kelima, syarat-syarat mujtahid. Yang keenam, ijtihad dalam hukum bisnis syariah. Poin yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad ini adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dengan pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Poin yang kedua yaitu dasar hukum ijtihad. Itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dari hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akhlaknya. Yang kedua, as-sunnah. Dialog antara Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jabal pada waktu ia diutus ke Yaman dapat dijadikan sumber ijtihad. Yang poin yang ketiga itu macam-macam ijtihad. Yang pertama ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga maslahah mursalah, yang keempat sudud zariyah, yang kelima istishab, yang keenam urf, yang ketujuh istihsan. Dan poin yang keempat yaitu pengertian mujtahid. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Syarat utama yang paling dasar harus dimiliki seorang mujtahid adalah Islam, balik, berakal, dan adil. Poin yang kelima yaitu syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, mengerti dengan makna-makna ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, mengetahui hadis-hadis hukum baik secara bahasa maupun secara pemakaian syara. Yang ketiga, mengetahui tentang seluk-beluk qiyas. Dan poin yang keenam yaitu ijtihad dalam hukum bisnis syariah. Ijtihad dalam hukum bisnis syariah yaitu akad mudharabah, suatu akad oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. Kemudian penjelasan dari kelompok 2 yaitu tentang hak Allah dan hak adami. Dari materi hak Allah dan hak adami ini ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian dari hak Allah. Yang kedua, tujuan hak Allah. Yang ketiga, pengertian hak adami. Yang keempat, tujuan hak adami. Yang kelima, pembagian taklid. Dan yang keenam, pembagian taufik. Baiklah, saya akan menjelaskan dari poin yang pertama yaitu pengertian dari hak Allah. Jadi, hak Allah ini merupakan hak di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan dan menegakkan syariatnya atau mewujudkan kemaslahatan umum tanpa mengkhususkan sebagian orang atau kelompok. Kemaslahatan umum ini disandarkan kepada Allah karena agung esensi dan manfaatnya yang universal. Artinya, ia merupakan hak bagi seluruh masyarakat. Itulah sebabnya hak Allah ini disebut hak masyarakat, karena tujuannya untuk memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua yaitu tujuan hak Allah. Tujuan dari hak Allah ini yaitu beribadah kepada Allah. Di antaranya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ini bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan umum. Baiklah, itulah tadi pengertian dari tujuan dari hak Allah. Kemudian
Poin yang ketiga yaitu pengertian hak adami. Hak adami ini adalah hak yang menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak dan harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum, ataupun khususnya seperti hak pemilik menjaga hartanya. Kemudian poin yang keempat yaitu tujuan hak adami. Hak adami ini memiliki tujuan untuk kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik bersifat umum seperti menjaga kesehatan, menjaga anak dan harta, mewujudkan keamanan, menupaskan kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum. Kemudian poin yang kelima yaitu pembagian taklid. Taklid ini dibagi menjadi dua, yaitu taklid diperbolehkan dan taklid yang dilarang. Taklid yang diperbolehkan ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama taklid syaksi dan kedua taklid mutlak. Kemudian taklid yang dilarang. Taklid yang dilarang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama taklid mahdi, yang kedua taklid jami. Selanjutnya poin yang keenam yaitu pembagian taufik. Pembagian taufik ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama taufik diperbolehkan dan taufik yang tidak diperbolehkan. Taufik yang diperbolehkan ini yaitu taufik yang mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat para mujtahid atau mazhab dalam beberapa masalah yang berbeda-beda. Kemudian taufik yang tidak diperbolehkan. Taufik yang tidak diperbolehkan ini yaitu mengambil yang ringan dari pendapat-pendapat mujtahid dalam satu masalah. Kemudian penjelasan dari kelompok 3 yaitu tentang dalalah dalam perspektif Hanafiyah. Dalalah dalam perspektif Hanafiyah ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian dalalah. Yang kedua, macam-macam dalalah. Dan yang keempat, kehujahan dalalah. Untuk poin yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian dalalah. Dalalah menurut bahasa adalah maksud tertentu, dan dalam ilmu usul fikih dapat ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian yang ditunjuk oleh lafadz dengan kata lain petunjuk suatu lafadz kepada makna tertentu. Dalalah adalah hubungan antara al-dal dan al-madlul. Al-dal adalah lafal, sedangkan al-madlul adalah makna lafal. Selanjutnya poin yang kedua yaitu macam-macam dalalah menurut ulama Hanafiyah. Imam Abu Hanifah membagi dalalah ke dalam 4 macam. Yang pertama, ibaratu al-nas, isyaratu al-nas. Yang ketiga, dalalatu al-nas, dan yang keempat, iktidau al-nas. Disebutkan. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu kehujahan dari dalalah. 4 macam dalalah yang telah disebutkan saya di atas tadi dapat dijadikan pegangan ataupun hujjah untuk menentukan arti suatu nas dalam suatu pendapat hukum. Hanya saja kekuatan di antara 4 macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan dalalah tersebut dalam istinbat hukum tidaklah sama. Dalalah ibarah atau eksplisit yang paling kuat dan dalalah iktida yang paling lemah. Menurut mazhab Hanafi, tingkatan dalalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalalah al-ibarah, yang kedua dalalah al-isyarah, yang ketiga dalalah an-nas, yang keempat dalalah al-iktida. Dengan urutan-urutan ini, maka apabila dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan arti yang dipahami dengan dalalah yang satu dengan arti yang dipahami dengan dalalah yang lain, maka didahulukan arti yang dipahami dengan dalalah yang lebih kuat. Jadi arti yang dipahami dengan al-ibarah jadi didahulukan daripada arti yang dipahami dalam dalalah-dalalah yang lain. Baik, kemudian saya akan menjelaskan materi tentang dalalah dalam perspektif Syafi'i, Maliki, dan Hambali.
Dari materi dalalah dalam perspektif Syafi'i, Maliki, dan Hambali ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian mantuk dan mafhum. Yang kedua, macam-macam mantuk. Dan yang ketiga, macam-macam mafhum. Untuk poin yang pertama itu yang akan saya jelaskan pengertian mantuk dan mafhum. Yang pertama, pengertian mantuk. Secara sederhana, mantuk berasal dari kata nathaka yang bermakna terucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Al-Qathan menjelaskan di dalam bukunya bahwa mantuk adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni petunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Sebagai contoh, mantuk pada surah Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Umam dan Aminuddin mereka menjelaskan ayat di atas dapat dipahami bahwa mantuknya adalah haram memakan darah yang mengalir. Kemudian pengertian mafhum sebagaimana dipaparkan oleh para ulama yaitu Al-Amidi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mafhum sebagaimana yang termuat di dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam adalah makna yang dipahami dari lafaz bukan menurut yang dibicarakan. Al-Juwaini mendefinisikan mafhum dengan pengertian yang diperoleh dari arti yang tidak disebutkan secara jelas. Berdasarkan definisi ini, dapat diketahui bahwa mafhum adalah setiap makna yang dipahami dari suatu lafaz yang makna tersebut berada di luar ruang lingkup yang tersurat. Mafhum terbagi menjadi 2, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah makna yang dipahami dari kalimat-kalimat dengan jalan mutahaqah atau kesesuaian antara yang disebutkan dengan yang tidak disebutkan. Sedangkan mafhum mukhalafah adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan, berbeda dengan hukum yang disebutkan. Kemudian poin yang kedua yaitu macam-macam mantuk. Para ulama usul fikih membagi mantuk kepada 3 macam, yaitu nas, zahir, dan mu'awwal. Nas itu tidak mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan makna. Kemudian mantuk terbagi kepada 2, syarih, gairu syarih. Mantuk syarih adalah petunjuk lafaz kepada seluruh pengertian yang dikehendaki atau sebagiannya saja. Sedangkan mantuk gairu syarih adalah petunjuk lafaz atau suatu ketentuan hukum yang diperoleh dengan melihat keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dari mantuk. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa mantuk gairu syarih terbagi kepada 2 macam. Yang pertama, petunjukannya itu dimaksud oleh pembicara, dan yang kedua, petunjukannya itu tidak dimaksud oleh pembicara. Kemudian poin yang ketiga itu macam-macam mafhum. Yang pertama, mafhum muwafaqah bagi menjadi 2. Yang pertama, fahwal kitab, yang kedua lahnal kitab. Fahwal kitab itu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Kemudian lahnal kitab. Lahnal kitab ini yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Kemudian yang kedua, mafhum muhalafah.
Mafhum muhalafah ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, mafhum al-laqab. Yang kedua, mafhum al-sifat. Yang ketiga, mafhum al-syarat. Yang keempat, mafhum al-ghayah. Yang kelima, mafhum al-adad. Yang pertama, mafhum al-laqab. Mafhum al-laqab ini adalah menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada nas dan negatif bagi masalah yang tidak disebutkan. Kemudian yang kedua, mafhum al-wasfi atau mafhum al-sifat, yaitu mafhum yang menetapkan hukum dalam bunyi mantuk suatu nas yang dibatasi dengan sifat yang terdapat dalam lafaz, dan jika sifat tersebut telah hilang maka terjadilah kebalikan hukum tersebut. Dan yang ketiga, mafhum syarat. Mafhum syarat yaitu mafhum yang menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersamaan dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Dan yang keempat, mafhum al-ghayah, yaitu mafhum yang menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan. Yang kelima yaitu mafhum al-adad, ialah petunjukan lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dengan jumlah bilangan tertentu, yang selanjutnya menafikan hukum tersebut pada jumlah bilangan selain yang dilafazkan dalam nas. Kemudian poin keempat yaitu syarat mafhum mukallaf. Ulama yang membolehkan berhujah dengan mafhum mukallaf mengumumkan beberapa syarat dalam menggunakan mafhum mukallaf sebagai hujah. Syarat tersebut yang pertama, mafhum mukallaf tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuk maupun mafhum muwafaqah. Yang kedua, yang disebutkan hanya kata-kata kasar mafhum mukallafnya boleh memukuli, tetapi mafhum ini berlawanan dengan mafhum muwafaqahnya, yaitu tidak boleh memukuli. Yang ketiga, yang disebutkan bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Yang keempat, yang disebutkan bukan dimaksudkan untuk menguatkan suatu keadaan. Dan yang kelima, yang disebutkan harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 5, yaitu tentang mantuk dan mafhum. Dari materi ini ada 3 yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mantuk dan pembagiannya, yang kedua mafhum dan pembagiannya, dan keempat kehujahan. Poin yang pertama yaitu mantuk dan pembagiannya. Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Pada dasarnya mantuk itu dibedakan berupa nas dan jahir. Kalangan ulama Syafi'iyah dilalah lafaz nas dibagi kepada 2 macam, yaitu dilalah al-mantuk dan dilalah mafhum. Kemudian poin yang kedua yaitu mafhum dan pembagiannya. Mafhum secara bahasa adalah suatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafaz atau pengertian kebalikan dari pengertian lafaz yang diucapkan. Mafhum dibagi kepada 2 macam, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukallaf. Yang pertama, mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis ini sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Kemudian yang kedua, mafhum mukallaf. Mafhum mukallaf adalah pengertian dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat atau penetapan maupun nafi atau meniadakan. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafaz yang diucapkan. Kemudian poin yang ketiga yaitu kehujahan.
Mantuk sudah jelas bisa dijadikan hujjah karena lafaznya yang jelas, begitu juga dengan mahfum muwafaqah. Para ulama bersepakat bahwa semua mahfum bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali mahfum laqab. Hal ini disebabkan karena penyebutan isim alam atau isim jenis itu sekedar untuk penyebutan adanya hukum padanya, bukan untuk membatasi atau mengkhususkan berlakunya hukum padanya saja. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak dapat dibedakan hukum sebaliknya, kecuali jika ada dalil lain yang menentukannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6, yaitu tentang kejelasan dalalah dan tingkatannya. Dalam materi kejelasan dalalah dan tingkatnya ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian ad-dhahir, yang kedua pengertian an-nas, yang ketiga pengertian al-mufassar, dan yang keempat pengertian muhkam. Yang pertama itu pengertian ad-dhahir. Secara bahasa, ad-dhahir berasal dari kata dara, artinya tampak, terlihat, muncul, lahir, dohir. Menurut istilah ahli usul fikih adalah suatu yang dimaksudkan ditunjukkannya oleh suatu nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susurannya, katanya, dan mungkin untuk ditakwil. Berdasarkan pengertian ada di atas tadi yang saya jelaskan tadi, dapat dijelaskan bahwa ad-dhahir adalah suatu lafaz di mana lafaznya jelas, bahkan dapat ditafsirkan terlebih dahulu sementara. Pendapat lain diungkapkan oleh Al-Sarakhsi, yakni dengan artinya suatu yang dapat diketahui maksudnya dan pendengarannya itu sendiri tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Dari definisi tersebut tampak jelas bahwa untuk memahami dhahir itu tidak tergantung pada petunjuk lain, tetapi bisa diambil langsung dari rumusan lafaz ini itu sendiri. Akan tetapi lafaz itu tetap mempunyai kemungkinan lain. Dan poin yang kedua yaitu pengertian an-nas. Menurut bahasa, nas berarti rafru asyishach, atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu dalam mimbar, nas ini sering disebut manasahat. Sementara itu beberapa ulama mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian nas sebagai berikut. Yang pertama, Ad-Dabusi. Ad-Dabusi berpendapat bahwa suatu lafaz yang maknanya lebih jelas dan pada dhahir bila dia dibandingkan dengan lafaz dhahir. Dan yang kedua, pendapat dari Al-Badawi. Al-Badawi berpendapat bahwa lafaz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafaz dhahir yang diambil dari isi pembicaraannya, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nas mempunyai tambahan kejelasan. Tambahan kejelasan tersebut tidak diambil dari rumusan bahasanya, melainkan timbulnya dari pembicaraan itu sendiri yang bisa diketahui dengan karinah. Hukum lafaz nas sama dengan lafaz dhahir, yaitu wajib diamalkan petunjuknya atau dilalahnya sebagai tidak ada dalil yang menakwilkan, mentaksirkan, dan memfasakkannya. Kemudian poin yang ketiga yaitu pengertian dari al-mufassar. Menurut istilah ahli usul fikih, al-mufassar adalah nas yang dapat dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil, antara lain karena bentuk nas itu dengan sendirinya telah menunjukkan makna secara jelas dan rinci yang di dalamnya tidak ada lagi kemungkinan diberi makna lain. Dilalah mufassar wajib diamalkan secara qat'i. Sepanjang tidak ada dalil yang menasaknya, lafaz mufassar tidak mungkin dipalingkan artinya dari zahirnya, karena tidak mungkin ditakwilkan dan ditaksis, melainkan hanya bisa
nasak atau diubah apabila ada dalil yang mengubahnya. Dilalah mufassar lebih kuat daripada dilalah zahir dan dilalah nas. Oleh sebab itu, apabila terjadi pertentangan antara dilalah mufassar dengan dilalah nas dan zahir, maka dilalah mufassar harus didahulukan. Kemudian poin yang keempat yaitu pengertian muhkam. Muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas dan jelas serta qat'i, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis dan dinasak meskipun pada masa Nabi lebih pada masa setelah Nabi. Lafaz muhkam apabila lafaznya khas tidak bisa ditakwil dengan arti lain, dan apabila lafaznya am tidak bisa ditaksis dengan makna khas karena maknanya sudah jelas dan tegas, tidak mempunyai kemungkinan lain. Sehubungan dengan lafaz muhkam ini tidak bisa dinas, maka muhkam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada muhkam zat dan muhkam ghair zat. Dilalah muhkam wajib diamalkan secara qat'i, tidak boleh dipalingkan dari maksud asalnya dan tidak boleh dihapus. Oleh sebab itu, dilalah muhkam lebih kuat daripada seluruh macam dilalah lainnya. Dengan sendirinya, apabila terjadi pertentangan dengan macam dalil di atas, maka yang didahulukan adalah dilalah muhkam. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.